for the very first time bertatap muka langsung dengan para rayap. Itu tuh bener shock banget. Yang lebih shocknya lagi nih, kaleng baygon itu juga dimakan rayap dong. Gimana coba, kaleng baygon itu tuh bener-bener habis dimakan rayap. Hai semuanya, welcome back to Awitalo Channel. Aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing soal rayap. Yes, rayap atau semut putih yang bisa merusak perabotan rumah seperti kayu ya terutama. Dan ini mengganggu sekali dan merusak kitchen set aku yang ada di belakang aku ini, oke? Jadi sebelumnya aku udah pernah sharing ya 10 tips dalam membangun dapur yang bagus dan minimalis gitu. Dan di video itu aku udah pernah sharing mengenai material kitchen set. Salah satunya kayu yang aku gunakan di kitchen set aku. Dimana saat itu memang kitchen set aku tuh udah mulai kena rayap ya. Dan udah dibenerin sama orang kitchen setnya. Jadi disuntik obat anti rayapnya. Nah selama sebulan itu udah nggak kedengeran lagi lah kayak rayapnya itu kayak makanin kayu-kayunya gitu. Tapi ternyata makin lama itu tuh sebenarnya dia belum tuntas banget. Jadi even kalau ada satu biji pun yang masih hidup rayapnya, dia tetap akan bisa berkembang biak gitu. Dan seiring berjalannya waktu aku juga manggil lagi tuh orang kitchen setnya, cuma mungkin karena dia sibuk jadi juga nggak datang-datang. Sampai akhirnya kemarin itu aku for the very first time bertatap muka langsung dengan para rayap. Itu tuh bener shock banget. Jadi waktu aku bangun tidur mau masak gitu kan ke dapur, buka yang lemari kitchen set ini, sekali buka gila itu rayapnya udah berjajaran gitu menuju kardus yang berisi toples. Ada juga yang jatuh-jatuh di cooker hood, terus ada yang jatuh di meja dapur. Dan saking paniknya aku ngeliat rayap itu, akhirnya yang kardus berisi toples itu aku keluarin semua. Aku taruh di depan rumah, kena sinar matahari. Terus aku keluarin semua toplesnya dari dalam kardusnya itu. Sebenarnya toples dalamnya tuh aman-aman aja sih, karena yang dimakan itu cuma kardusnya doang gitu. Jadi toplesnya terbuat dari akrilik itu nggak rusak sama sekali dan nggak kotor sama sekali, karena juga ada di plastik. Nah jadi karena aku udah panik, aku tuh nggak sempet lagi mau ngevideoin gitu, nggak kepikiran juga mau bikin video ini sebenarnya gitu pada saat itu, karena tujuan utama aku cuma pengen ngebersihin ini rayap-rayap dari toples aja. Jadi setelah aku bersihin, terus aku langsung kontak lagi nih orang kitchen setnya, ngasih tahu nih kondisinya udah kayak gini nih, parah gitu. Nah karena orang kitchen setnya juga sibuk banget nggak bisa dateng, akhirnya aku cuma minta referensi orang ahli rayapnya aja deh gitu loh. Sebenarnya orang kitchen setnya tuh ada bilang sih kalau panggil orang ahli rayap itu tuh sebenarnya sama aja kok kak, cuma disuntik-suntik gitu doang obat anti rayapnya, dan tuh mahal loh kak, jutaan rupiah gitu loh. Cuman kalau aku pikir tuh aku tuh cuma pengen tuntas aja masalah ini ya, aku nggak mau dibenerin nanti datang lagi benerin, dan capek gitu loh rasanya kan. Dan aku juga nggak bisa nyalahin orang kitchen set ya, karena ini memang bukan ahlinya mereka gitu kan, mereka kan cuman ahli di bidang membuat kitchen set, jadi dia bukan ahli untuk membasmi rayap-rayap ini. Jadi udahlah aku sambil nanya dia, aku share juga di story aku nanyain ke teman-teman ada nggak sih rekomendasi ahli rayap gitu di Batam. Nah dari IG story itu ada beberapa yang ngasih nama-namanya lah, nomor telepon gitu. Dan yang paling banyak direkomendasikan itu memang Rentokil ya. Itu terkenal banget memang Rentokil itu untuk perusahaan yang kayak handle hama, kuman kayak kecoa, segala macam serangga itu, baik di rumah, di restoran, hotel. Pokoknya dari skala kecil sampai skala besar lah. Cuman karena teman aku udah nyaranin rekomendasi langganan dia, ya aku percaya aja sama temen aku nih. Minta tolong pengen cepet datang, dan karena hari itu hari Sabtu juga, jadinya kebetulan si engkonya ini bisa langsung datang ke rumah. Jadi aku pakai jasa orang ini aja gitu. Nah waktu pertama kali dicek sama orang ahli rayapnya ini, dia bilang sebenarnya kondisi kitchen setnya ini belum terlalu parah sih dimakan rayapnya, tapi memang udah ada beberapa spot yang kayaknya tuh udah agak habis lah dimakan sama rayapnya. Cuma masih bisa tolong gitu loh, dengan cara disuntik obat
untuk membasmi rayapnya dan nanti dikasih anti rayapnya juga gitu. Terus orang ahli rayapnya ini juga ngecekin sekeliling rumah aku ini, yang dekat-dekat dapur terutama gitu kan, pojokan-pojokan dinding gitu, ada nggak sih yang kena rayap lagi selain di kitchen set gitu loh. Dan setelah dia lihat-lihat, kayaknya memang masih cuma kitchen set ininya aja yang kena rayap. Untuk harganya, ini karena direkomendasiin sama teman aku gitu, jadi dia bilang dia nggak berani kasih mahal. Dan untuk kitchen set aku ini semuanya dia bener-bener bersihin sampai tuntas rayapnya, itu harganya 1,8 juta. Terus aku tanya, itu ada garansinya nggak sih kok gitu. Dan garansinya tuh ada 3 tahun gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada problem atau apapun selama 3 tahun, dia bakal datang lagi gitu free of charge. Terus sebagai informasi juga, ini ada salah satu teman aku yang sharing waktu dia pakai jasa rentokil ya di Batam. Waktu itu dia kusen pintu rumah dia tuh yang kena rayap. Dan untuk ngebersihin rayap dari kusen pintu rumahnya itu dia kena charge 4,5 juta ya, dengan garansi 1 tahun. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau cek gitu kan, compare harga ya boleh silahkan. Tapi kalau kayak kondisi kayak aku tuh, aku udah nggak mau compare harga lagi sih sebenarnya. Siapa yang cepet, siapa yang bisa ngasih solusi, I'll go ahead gitu loh. Pokoknya aku bakal pakai jasa orang itu gitu, karena ini situasinya udah urgent, karena aku geli banget lihat rayapnya itu sampai keluar dari kitchen setnya. Nah, karena kejadiannya itu hari Sabtu, makanya janjian lagi nih sama engkonya kira-kira kapan bisa dibenerin sampai tuntas. Jadi jadwalnya tuh hari Senin siang. Nah, makanya Senin paginya itu Mbak keluarin semua barang-barang yang ada di dalam kitchen set ini. Dan ternyata ada satu titik lainnya yang juga rayapnya itu udah sampai keluar. Dan dia makan kardus untuk wadah tempat saji prasmanan gitu loh. Jadi aku langsung keluarin semuanya ke depan rumah gitu, biar kena matahari. Karena rayap kan nggak suka sama cahaya matahari, dia bisa mati sendiri gitu. Terus sambil dibersihin, aku videoin juga buat referensi kalian gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak sebanyak yang waktu kardus toples kemarin itu loh. Ini masih sedikit hitungannya rayapnya. Jadi keluarin aja semuanya. Dalamnya sih aman ya, karena dia terbuat dari kaca, terus juga dari besi ya tempat sajinya ini. Jadi dia dimakan itu cuman kardusnya doang. Meskipun rayap ini bisa mati sendiri ya kalau kena cahaya matahari, tetap aku langsung semprotin aja Baygon gitu, supaya dia rayapnya nggak melebar kemana-mana, nanti masuk ke mobil atau ke tanaman atau kemana, aku juga nggak mau. Jadi langsung aja disemprot pakai Baygon biar mati langsung gitu loh rayap-rayapnya. Solusi sementara, aku semprotin juga Baygonnya itu ke dalam kitchen set yang rayapnya udah sampai keluar-keluar, sambil nunggu si orang ahli rayapnya ini datang. Dan pada saat dia datang, aku izin kok aku videoin ya gimana kamu ngebasmi rayapnya, supaya bisa jadi referensi buat kalian yang punya masalah yang sama dan pengen tahu gambarnya seperti apa. Jadi cara membasmi rayapnya ini adalah si orangnya ini membuat cairan kayak cairan kimia sabun gitu, khusus untuk memang membasmi rayap-rayapnya itu sampai mati ya. Dan cairannya ini disemprotkan di titik-titik yang dirasa ada sarang-sarang rayapnya itu gitu. Nah, cairannya ini kan bakal masuk ke dalam sela-sela kayu kitchen setnya, terus makin turun, itu nanti rayapnya bisa mati sendiri seiring kena dengan cairan kimianya itu. Waktu dicek, ini di bagian bawah-bawah, di list-list keramik itu juga muncul ya, rayap-rayapnya itu keluar semua juga gitu. Jadi di sela-sela keramik itu juga disemprotin semua gitu, supaya yang di bawah-bawah keramik itu juga mati semua rayapnya. Dan untuk proses menyuntikkan cairan ini kurang lebih sekitar 2 jam untuk semua kitchen set aku. Dan sebenarnya ada beberapa spot yang belum kena rayap sih, yang di pojok-pojok itu ya. Jadi dia belum sampai ke sana, tapi samangkonya tetap disemprotin aja obat anti rayapnya supaya bener-bener bersih gitu dari rayap-rayap yang mungkin ada 1-2 yang mulai jalan atau kayak gimana. Jadi biar bener-bener tuntas, semua satu kitchen set ini disemprotin di titik-titik yang possible disemprotin untuk obat anti rayapnya. Dan sebenarnya kalau kitchen set kita tuh ada rayap, kita tuh sebenarnya punya sinyal ngedengerin ini nih ada rayap loh gitu, karena dia tuh waktu makan kayunya itu kan nanti dia bunyinya tik 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 gitu loh, kayak makin banyak rayapnya itu makin kenceng suaranya, dan kalian bisa tahu dia lagi makanin kayu yang di dalam. Dan itu bahayanya ketika
rayapnya udah makanin kayunya, terus makin berkembang biak, makin banyak, itu kan sebenarnya di dalam kitchen set kita, kayunya itu kan udah bolong gitu loh, dibikin sarang-sarang dia. Dan kalau misalnya kita taruh barang-barang berat gitu kan, kayak misalnya aku taruh presto lah, terus taruh air fryer gitu untuk simpan-simpan di atas, itu kan kalau sebenarnya bolong, di atasnya itu kan hanya cuma lapisan kertasnya doang, dan itu bisa lama-lama ambruk tiba-tiba kalau kita nggak cepet nanganinya gitu. Setelah disuntik sama cairan kimianya ini, itu memang suara rayapnya yang berpesta pora untuk makanin kayunya itu tuh hilang sih. Itu artinya rayapnya tuh emang udah mati semua gitu kan, makanya dia udah nggak bersuara lagi di dalam kitchen setnya ini. Dan kebetulan ini ada satu titik di mana kayu kitchen set aku tuh tiba-tiba jatuh. Sebenarnya jatuh bukan karena dia nih dimakan sama rayap ya, tapi karena pas bautnya tuh lepas. Jadi pas dia jatuh, dia menyobek lapisan yang udah kena rayap gitu. Jadi aku bisa ngeliat nih, bagian yang udah dimakan rayapnya itu udah bolong-bolongnya kayak gimana sih gitu. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya. Kayak ada sarang-sarangnya, terus kalau putih-putihnya itu artinya bangkai rayapnya itu udah mati gitu loh. Dan kalau aku lihat ini geli banget, sampai kemarin tuh kebawa mimpi gitu loh ngeliatin sarangnya itu, karena kan kita masak ya di dapur, pengennya kan bersih gitu. Kalau ada rayap, ada semut putih kayak gitu kan geli aja gitu rasanya. Jadi setelah orang ahli rayapnya selesai ngerjain ini semua, bener-bener nggak ada suara lagi, rayapnya itu berpesta pora, artinya itu memang udah selesai ya. Dan karena udah selesai sekitar 2 jam, akhirnya orangnya pulang. Terus dibilangin kalau nanti ada masalah langsung aja kontak, nanti dia pasti langsung datang lagi gitu untuk nyelesain masalah yang mungkin masih ada ketinggalan atau apa. Cuma so far setelah 1 mingguan nih, aku dengerin nggak ada lagi sih suara rayapnya yang makan-makanin kitchen setnya gitu. Nah, dari pengalaman aku nih, aku mau simpulkan beberapa hal yang mungkin bisa ngasih gambaran ke kalian mengenai rayap ini. Jadi kenapa sih bisa kena rayap ya? Sebenarnya ini semua rumah yang ada di Batam ini berpotensi untuk kena rayap. Jadi rayap itu kan memakan bahan makanan yang mengandung selulosa seperti kayu atau produk turunan kayu seperti kertas gitu. Makanya kalau misalnya kena rayap, biasanya yang kena duluan itu di bagian kayunya. Nah, waktu dia keluar nih dari yang bagian kayu kitchen setnya nih, yang dimakan tuh kardus-kardusnya, karena itu produk turunan dari kayu ya, berupa kertas kayak gitu. Makanya kalau di hutan itu memang banyak rayap ya, karena rayap itu bakal makanin kayu-kayu busuk, kayu-kayu yang udah mati gitu. Jadi sebenarnya spesies rayap itu tergolong dalam spesies daur ulang ya, karena bisa menguraikan zat-zat benda yang udah mati gitu. Dan sebenarnya ini bermanfaat bagi kelangsungan hidup ekosistem lingkungan kita gitu. Nah, karena hutan itu kan makin lama makin sedikit ya, tergerus gitu loh, dijadiin perumahan, dijadiin jalan gitu kan ya. Akhirnya rayap-rayap ini kan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang tadinya makan kayu di hutan, akhirnya mereka makannya itu beton, kayu-kayu bangunan, hingga perabotan rumah tangga. Makanya kalau misalnya rayapnya udah masuk ke dalam rumah, dia jalan-jalan di bagian betonnya gitu, di belakang keramik, terus pas dia udah bisa nembus keramiknya, itu mulai nih kena kitchen setnya. Dan kalau kena kitchen set, yang paling pertama dia makan pasti kayu kitchen setnya dulu gitu. Baru nanti kalau dia udah makin keluar, ya dimakannya kertas-kertas, kardus-kardus yang ada di dalam kitchen setnya. Terus yang paling mengagetkan nih, berdasarkan pengalaman orang ahli rayapnya ini, dia juga cerita kalau kitchen set dengan bahan PVC itu juga berpotensi untuk kena rayap gitu. Padahal di video yang sebelumnya itu aku udah sharing tuh salah satu cara supaya nggak kena rayap. Mungkin kita bisa consider nih material yang pakai PVC. Malah Singkonya nih bilang dia pernah ngerjain rumah yang kitchen setnya tuh dari PVC kena juga rayapnya. Dan dari sharing temen aku nih yang pakai kitchen set PVC, ternyata di rumah dia itu waktu deal-dealan sama orang kitchen setnya itu tuh nggak pure 100% tuh PVC sih kitchen setnya. Jadi masih ada material kayunya juga gitu loh. Jadi mungkin kalau masih ada material kayu, mungkin lebih cepat ya mengundang ada rayap untuk makan kitchen setnya itu, meskipun juga ada PVC-nya. Dan yang lebih syoknya lagi nih, Singkonya tuh ngasih lihat kaleng baygon itu juga dimakan rayap dong.
Gimana coba kaleng baygon itu tuh bener-bener kelihatan banget habis dimakan rayap. Dan itu emang bikin shock banget sih. Makanya intinya itu rayap itu akan menyesuaikan dengan lingkungannya, makanan apa yang bisa mereka dapetin dari yang ada di sekeliling dia gitu. Mungkin saking udah nggak ada makanannya lagi, kaleng baygon pun dihantem gitu sama si rayap-rayapnya ini. Nah, untuk cara pencegahannya tuh gimana sih gitu ya? Jadi kalau misalnya kita baru mau bangun rumah nih, sebenarnya kita bisa dari awal itu semprotkan anti rayap di dalam tanahnya gitu loh. Jadi meminimalisir rayapnya itu nanti naik ke atas bangunannya dalam hitungan tahun gitu, cepat atau lambat. Terus kalau misalnya mau bikin kitchen set nih, kayak aku sebelum dikeramikin dinding-dindingnya, itu boleh panggil orang anti rayapnya lagi, supaya bagian dinding keramiknya itu disemprotin dulu anti rayapnya sebelum nanti dipasang keramiknya. Jadi lebih meminimalisir lagi potensi untuk rayap itu naik ke dalam dapur. Nah, kalau udah terlanjur kena rayap di bagian kitchen setnya, gimana sih gitu ya? Jadi kalau ada tanda-tanda ya kitchen setnya ini kena rayap, itu tuh pasti ada sinyalnya. Nanti ada bunyi titik gitu loh. Ketika kalian udah merasa ada tanda-tanda kena rayap nih bagian kitchen setnya, itu memang harus segera dibasmi ya, supaya tidak menjalar kemana-mana, tidak merusak perabotan yang ada gitu. Karena rayap ini tuh nggak bisa mati kalau nggak dibasmi. Jadi cepat atau lambat kalian in the end pasti harus ngetuntasin rayapnya ini supaya dia benar-benar mati total gitu loh. Makanya lebih cepat itu lebih baik, kalau bisa dibasmi sekarang juga, why not gitu kan ya, supaya nggak makin ngerusakin kitchen setnya. Karena kalau makin lama dimakan ya, yang tadi aku cerita, itu dalam kitchen set kita tuh sebenarnya udah bolong-bolong gitu. Terus kalau kita taruh barang-barang yang berat, itu lama-lama bisa ambruk sendiri. Dan kita pastinya nggak mau hal itu sampai terjadi, karena selain berbahaya, itu juga nanti cost-nya makin besar lagi buat kita untuk ngebenerin kitchen set kita gitu. Jadi kalau nanti ada suara titik-titik gitu loh, kayak rayapnya makanin kayu-kayu kitchen set kita, jangan lupa langsung cari pertolongan, cari orang ahli rayapnya untuk dibasmi sampai tuntas. Mahal di awal itu nggak apa-apa, yang penting kalian problemnya solve gitu, daripada kalian cuma manggil ya orang yang ala kadarnya gitu untuk suntik-suntik atau suntik sendiri tapi nggak tuntas-tuntas, itu problemnya nggak selesai-selesai gitu, dan in the end akan nyita waktu kalian lagi, costnya juga lebih besar gitu, makin banyak yang rusak gitu. Jadi kalau dari aku sih pengalamannya, mending mahal sekalian tapi tuntas gitu loh. Jadi selesai dah perkaranya, kita bisa continue menggunakan kitchen set kita lagi gitu. Terus berikutnya, apakah cairan pembasmi rayap ini bikin kitchen set kita bau ya? Nah, yang namanya cairan kimia pasti memang ada aroma kimianya, dan memang dia lumayan bau sih di awal. Cuman ada caranya nih, diajarin sama orangnya ini. Jadi setelah ini bersih semua ya, kita tinggal lapin gitu kitchen set kita, pakai air sabun juga boleh, dilap sampai bersih. Dan supaya baunya tuh cepet hilang nih, ada caranya ya. Tinggal sebarin aja serbuk kopinya, taruh di atas koran gitu, biar dia lebih banyak ya areanya, jadi dia lebih cepet nyebar. Kalau misalnya kita taruh di mangkok, itu kurang cepet sih nyebar aroma kopinya gitu ya. Jadi kalau ditaruh di koran, dibiarin kayak gitu, itu baunya cepet banget, kopinya itu meresap sampai ke dalam kitchen setnya. Jadi mendingan kita buka wanginya aroma kopi daripada wanginya cairan kimia ya kan. Dan dari pengalaman aku, cukup sehari aja kita taruh serbuk kopinya itu aroma kitchen setnya udah enak, dan kita udah bisa taruh-taruh lagi nih peralatan dapur kita di kitchen set kita. So segini aja sharing aku mengenai rayap ini, dan aku sendiri memang bukan ahli di bidang rayap ya, aku bukan expertnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman atau ada yang pengen sharing pengetahuannya tentang rayap ini, boleh banget juga tulis di kolom komentar ya, biar yang nonton punya informasi lebih lagi gitu, untuk kita saling bantu, oke? Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di share ke lebih banyak orang, dan aku bakal seneng banget kalau misalnya kalian mau subscribe YouTube channel Awita Life, supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian semua, oke? Thank you for watching and I'll see you next time. Bye-bye!